Om Swastiastu. Nama saya Angkara Kedua Kadarmawan, nomor absen 28 dari kelas 12A1. Jadi saya akan membacakan tentang karya karisma yang saya buat dengan berjudul Tempat Pohon Berbicara. Jadi langsung saja. Hujan baru saja reda sore itu. Di balik jendela rumah kayu sederhana, seorang anak berdiri diam dengan wajah muram. Arun, 15 tahun, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Nilaimu jatuh lagi, Arun. Suara ayah memecah keheningan ruang tamu. Ayah sudah bilang berulang kali, masa depan tak akan datang sendiri kalau kau terus begini. Arun menggigit bibirnya, jemari kecilnya meremas kertas ujian yang sudah kusut. Aku sudah berusaha ya, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Berusaha tidak cukup kalau hasil tetap seperti ini. Balas yang cepat, dunia tidak akan berhenti hanya karena kau berjalan pelan. Kata-kata itu menampar hati Arun. Ia menunduk, membiarkan sebaris kalimat muncul lirih. Mungkin aku memang bukan seperti yang ayah mau. Ia meletakkan kertas ujian di meja, lalu berjalan ke arah pintu. Mau kemana kau? Tanya sang ayah, nadanya masih terdengar kesal. Entahlah, jawab Arun pendek sebelum menutup pintu sedikit keras. Ayahnya hanya berdiri di tempat, diam. Biarkan saja, kalau mau lari, biarlah ia belajar sendiri, gumamnya. Tapi jauh di dalam dadanya, ada sesuatu yang terasa ganjil. Sejak Arun kecil, sang ayah punya satu tekad. Anak tidak boleh menjadi orang yang mudah kalah di dunia. Ia ingin Arun tumbuh jadi sosok yang kuat dan dihormati. Baginya, nilai sempurna bukan sekedar angka. Namun, yang ia tidak tahu, bahwa beban itu terasa terlalu berat bagi Arun yang tengah menghadapi masa remaja. Arun ingin merasakan kebebasan tanpa dikekang. Arun berjalan tanpa arah menyusuri jalan desa. Langit mulai menguning, dan dari kejauhan terlihat satu pohon yang kesepian di tepi sungai di ujung desa. Sejak kecil ia selalu bermain ataupun hanya duduk memandangi sungai di tepi sebelahnya, jauh dari keributan dan tenang. Baginya, ini adalah tempat menyendiri, sama seperti pohon yang menyendiri di tepi sungai. Tidak ada pohon lain yang berdiri di sana selain pohon tua tersebut. Aku benci semua ini, gumamnya pelan. Nilai, masa depan, semua yang ayah bicarakan selalu membuatku merasa kecil. Sambil duduk di bawah rindang pohon tua yang kesepian tersebut, ranting-ranting bergesekan pelan, seperti bisikan rahasia. Udara sejuk menyapa kulitnya, dan di tengah sunyi, Arun merasa damai. Ia duduk di bawah pohon tua yang akar mencuat dari tanah, lalu memejamkan mata. Tetes air dari daun, kicau burung, dan desirian angin membuat simfoni yang menenangkan. Hingga sebuah suara muncul. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan. Mengapa kau melarikan diri, anak muda? Arun buka mata cepat, tak ada siapapun di sekitarnya. Kau marah pada dunia atau pada dirimu sendiri? Siapa itu? Siapa itu? Suara bergetar, tak ada jawaban. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih lembut. Mungkin bukan dia yang harus mengerti lebih dulu. Mungkin kaulah yang perlu memahami dirimu sendiri sebelum dunia melakukannya. Arun terdiam lama. Kata-kata itu terasa nyata, seperti suara ibunya dulu ketika memeluknya setelah jatuh dari sepeda untuk pertama kali. Tidak apa-apa jatuh, Arun. Semua orang pasti akan mengalami itu. Mata Arun tenggelam oleh air mata. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan air mata jatuh tanpa malu. Aku lelah, tapi aku ingin mencoba lagi, bisiknya. Di rumah, matahari hampir tenggelam. Sang ayah duduk sendirian di ruang tamu, menatap pintu yang masih tertutup sejak sore tadi. Sudah lebih dari 2 jam Arun pergi. Dia pasti ke rumah temannya, gumamnya, mencoba menenangkan diri, tapi pikiran tak mau diam. Bagaimana kalau dia tersesat? Bagaimana kalau sesuatu terjadi? Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Dada terasa sesak. Arun, panggilnya pelan, seolah anak itu bisa mendengar dari jauh. Akhirnya ia meraih jaketnya dan melangkah keluar, menyusuri jalan yang masih menyimpan genangan hujan. Senja hampir habis ketika ia melihat bayangan di tepi hutan. Arun, teriaknya. Anak itu menoleh perlahan. Ayah, suara Arun getar. Sayang berlari mendekat. Kau kemana saja? Aku pikir jadi sesuatu padamu. Untuk pertama kalinya, nada suaranya bukan marah, melainkan takut kehilangan. Aku cuma butuh kesunyian sebentar, jawab Arun pelan. Di sana ia menuju ke sungai di ujung desa. Aku merasa seperti ada yang berbicara padaku tentang waktu, tentang tumbuh pelan, tentang diriku sendiri. Ayahnya menarik napas panjang lalu menepuk bahu Arun. Maaf nak, mungkin ayah terlalu keras. Ayah hanya ingin kau punya masa depan yang lebih baik dari ayah. Namun ayah sadar bahwa semua orang memiliki jalannya masing-masing. Ayah tidak bisa memaksakannya. Arun mengangguk pelan. Aku juga minta maaf ayah. Aku terus mencoba agar bisa menjadi versi yang lebih baik sekarang. Hujan kembali turun di malam hari, membawa suasana yang sangat damai. Bulan bersinar menyinari satu desa. Bersama langkah mereka kembali ke rumah. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ayah dan anak, 2 jiwa yang mulai belajar memahami satu sama lain. Itulah karya karisma cerita pendek bahasa Indonesia yang saya buat. Sekian saya ucapkan para Santi. Om Santi 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 Om.